Dan saya waktu itu berkomitmen kepada diri saya, gaji saya semua saya sumbangkan untuk masyarakat, dan saya selalu turun waktu itu membantu rakyat dari awal pandemi. Saya masih ada foto-fotonya, datanya masyarakat. Sampai saat ini banyak masyarakat yang masih mengingat hal itu. Apa namanya, kita juga berbangga karena 115 negara hadir, 1000 delegasi dari 115 negara hadir dengan segala kesulitan itu. Dan memang waktu itu saya meyakinkan betul, saya telepon satu-satu, saya WA anggota Parlemen Dunia, tolong bantu kita. Komisi 6 ini banyak juga yang BUMN memberikan kontribusi dalam bentuk CSR. Saya betul-betul salurkan ke masyarakat lebih dari 40 miliar mungkin melalui saya. Halo, Bincang Hits kembali lagi, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang lebih dekat secara eksklusif dengan salah satu putra terbaik Bali. Beliau adalah anggota Komisi 6 DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Siapa lagi kalau bukan Bapak Putu Supatmarudana. Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu Mas, selamat malam. Jadi kita hari ini berdiskusi ya suasana malam ya. Suasana malam hari. Ya, karena kebetulan banyak kegiatan, juga turun ke masyarakat, berusaha menyapa, membantu, dan yang terpenting kita selalu hadir untuk masyarakat. Astungkara ya Pak Putu ya, tapi staminanya masih tetap fit ya Pak ya? Betul, kita harus fit, tapi kalau suara bisa didengar agak serak. Jadi memang tugas seorang anggota parlemen, ya mungkin dari bahasa ini parley ya, parley itu bicara ya, harus kita hadir menyapa masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk apa, untuk mereka agar sama mencapai tujuan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi tentu bukan saja berbicara, tapi saya sendiri berusaha banyak berbuat dan juga tulus mengabdi, dan yang terpenting khususnya 5 tahun ini memang saya persembahkan untuk masyarakat dan rakyat. Makanya visi saya, tagline saya terus membantu rakyat. Bagaimana Putu Supatmarudana hadir untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Selain itu juga melihat nih bagian-bagian mana yang memang perlu didorong, perlu dibantu dan lain sebagainya. Makanya pakai kacamata sekarang. Warnanya biru ya Pak, sesuai dengan partainya, Partai Demokrat. Ya, kebetulan juga warna favorit saya biru. Biru ya Pak ya. Jadi memang kalau biru itu kan menyejukkan. Jadi tentu kita ingin semua, kita tahu masyarakat kita dan semua pihak memiliki cita-cita mimpi. Artinya kita bersama menggantungkan mimpi dan cita-cita setinggi langit. Tujuannya tentu bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, kontribusi kepada Bali, dan pada ujungnya pasti juga akan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Cocok Pak Putu pakai kacamata ya. Makin muda kayaknya. Ya Pak Putu, sebelumnya terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk berbincang hits bersama kami ya Pak. Baik. Di tengah malam seperti ini ya, tapi beliau masih dengan lapang dada begitu ya, di tengah jadwalnya yang begitu padat, menyempatkan waktu untuk berbincang, berbagi informasi, berdiskusi dengan kami, dan melihat kembali nih. Saya akan mengajak Pak Putu berbincang lebih lanjut mengenai flashback begitu ya Pak, pengabdian Pak Putu di DPR RI untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Kalau kita melihat ke belakang nih Pak Putu, perjuangan Pak Putu di DPR RI itu periode sebelumnya, 5 tahun sebelumnya Pak Putu ya, 2019 sampai 2024, itu saya ingat Pak Putu dilantik itu Oktober Pak ya, 2019. Kurang lebih 20 Oktober Pak ya. 20 Oktober. Dan setelah itu yang juga pasti kita semua ingat, beberapa saat kemudian itu kita langsung dihantam oleh sebuah fenomena yang begitu menantang, yang begitu challenging, yang tidak pernah bahkan kita temui sebelumnya Pak Putu. Jadi itu cukup gimana Pak Putu pada saat itu, saya mengagetkan juga gitu ya. Gimana ini problemnya COVID-19? Pertama kali fenomena yang begitu besar, yang berdampak begitu signifikan terhadap masyarakat Bali. Pak Putu, kalau saya langsung straight to the point, seperti apa Pak Putu menyikapi COVID-19 pada saat itu? Jadi begini Mas, kita harus flashback ya. Sebelumnya saya kan
berada di Komisi 10. Memang di Komisi 10 itu mitranya itu Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Artinya apa? Pada saat itu saya banyak mengawal regulasi dan juga memberikan support dukungan. Salah satunya kita waktu itu berhasil mewujudkan undang-undang ekonomi kreatif. Dan juga waktu itu kita juga mengawal berbagai regulasi kebijakan dalam fungsi legislasi, budgeting dan juga fungsi pengawasan kita, mengawasi Kementerian Pariwisata agar betul-betul memberikan kontribusi dan fokus bagaimana pariwisata bisa mensejahterakan rakyat. Jadi pariwisata harus memberi kontribusi kepada masyarakat lokal. Bagaimana pariwisata juga bisa berkontribusi untuk desa-desa. Ya, salah satu contoh di Bali, desa wisata itu kan desa adat ini berperan sangat signifikan. Jadi agar fokus poin itu tidak lepas, kita juga dulu mendorong bagaimana Kementerian Pariwisata waktu itu justru fokus pada kebijakan yang pro dengan masyarakat. Ya, bagaimana pro growth dalam arti masyarakat juga mendapatkan kesejahteraan yang baik secara sustainable, bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan impact yang baik daripada pariwisataan itu. Nah, tapi waktu itu saya berpikir mungkin tidak cukup lagi di Komisi 10. Nah, pada saat 20 Oktober 2019 saya dilantik menjadi anggota Komisi 6. Di sana lebih strategis lagi bahwa hadir kita untuk mengawal Bali. Secara khusus memang Bali adalah mungkin lebih dari 80% semua bergantung kepada pariwisata. Jadi pada saat itu kita justru mendorong agar salah satu mitra saya di Komisi 6 yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, justru harus hadir memberikan support, dukungan menjadi agent of development di dalam pembangunan kepariwisataan khususnya di desa-desa. Dan kita ketahui banyak sekarang hadir desa-desa wisata dan impactnya sangat jelas, dan konsep green economy atau ekonomi hijau justru sangat bisa ditopang dari sektor pariwisata. Apa saja green economy itu? Bagaimana growth pertumbuhan yang sustainable berkelanjutan. Yang kedua, masyarakat secara inklusif terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Dan yang terakhir justru lingkungan juga dapat terjaga. Dan di Bali tentu filosofi Trihita Karana itu sangat tepat dalam penggaungan harmonius, hubungan harmoni ya antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan sang pencipta. Jadi artinya BUMN itu hadir harus betul-betul memberikan akselerasi dalam peningkatan quality dan juga kehadirannya bermanfaat untuk masyarakat banyak. Akhirnya saya meminta kepada ketua fraksi saya yang tentu kita banggakan Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, bahwa saya ingin duduk di Komisi 6 DPR RI untuk mengawal salah satunya BUMN kita. Dan memang tentu pada saat itu memang kita ketahui sekarang cukup banyak BUMN justru hadir untuk mengakselerasi berbagai hal. Salah satunya misalkan contoh dulu saya ingat penyeberangan atau dermaga alam di Sanur dan di Sampalan Nusa Penida. Saya sering berbicara itu, Yumas mungkin ingat itu ya. Sekarang kita lihat sudah terwujud, sudah bagus. ASDP juga involve di sana, juga Kementerian Perhubungan juga involve. Bagaimana menjadi nyaman di Sampalan Nusa Penida, dermaganya juga baik, di Sanur sudah bagus. Jadi apa yang kita perjuangkan dulu mungkin Yumas ingat sudah bisa terwujud sekarang. Dulu saya ingat wisatawan harus jalan di basah laut kera. Ya, artinya memang perlu saya di BUMN, tapi saya tidak akan mengangkat banyak tentang hal itu. Tapi memang satu momen yang penting adalah sewaktu terjadinya COVID-19. Nah, waktu COVID-19 ini memang semuanya sangat terdampak dari baik dari sisi tentu yang terpukul lah sektor kesehatan. Setelah sektor kesehatan yang terpukul dari sektor kegiatan sosial masyarakat. Yumas ketahui banyak masyarakat waktu itu justru pas COVID, justru interaksi secara fisik itu langsung berkurang dan berhenti, hilang. Mereka harus melakukan jaga jarak ya. Istilahnya dengan orang lain yang dulunya pertemuan itu suatu hal yang biasa, menjadi pertemuan fisik menjadi suatu hal yang sangat luxurious. Nah, artinya itulah yang terjadi saya pikir sewaktu itu COVID-19. Nah, saya melihat dalam posisi itu justru kita sebagai anggota DPR setelah dilantik kita ingin bekerja, mengakselerasi pekerjaan kita, tapi tiba-tiba di akhir tahun itu kita mendengar ada sebuah mungkin
virus atau apapun namanya waktu itu, dan akhirnya disebut dengan COVID-19 ya, atau COVID-19, itu betul-betul pada kondisi yang di bulan Februari Maret itu memang belum terjadi. Tapi pada saat Maret justru tampaknya sangat signifikan. Iya. Nah, waktu itu saya teringat, Maret awal okupansi hotel di Bali masih tinggi 70% atau lebih. Tapi pada saat Maret pertengahan dan akhir langsung anjlok. Nah, di situ mulai masyarakat melihat bahwa terjadinya pandemi COVID-19. Dan awalnya banyak berasumsi, khususnya pemegang kebijakan, dipikirnya akan singkat. 3 bulan akan berakhir, 6 bulan akan berakhir. Nah, tentu pada saat itu justru berjalan panjang. Dan saya di DPR juga langsung merubah cara kerja kinerja saya. Justru yang awalnya justru melakukan pengawasan banyak terhadap pemerintah melalui rapat kerja kita di DPR, juga kita melakukan pembahasan tentang legislasi dan budgeting yang terfokus kepada kinerja berbagai kementerian mitra saya. Tapi kita dorong berbagai kementerian untuk melakukan akselerasi atau refocusing anggaran. Dari anggaran yang digunakan yang sifatnya untuk kementerian, untuk kinerja, tapi fokusnya dirubah menjadi anggaran untuk membantu masyarakat karena pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu justru saya mendorong BUMN untuk hadir dan memberikan kontribusi. Dan saat itu saya cukup banyak membantu, misalkan contoh pada awalnya untuk mendapatkan masker itu kan susah, mungkin Yumas ingat. Dan masker sangat mahal. Harganya satu box itu yang awalnya mungkin 20.000, 50.000 paling tinggi menjadi ratusan ribu. Dan satu masker itu mahal sekali. Dan saya waktu itu juga mengajak mendorong UMKM yang awalnya mendapatkan masker medis sangat sulit. Tapi akhirnya mereka buat untuk menjadi masker yang dari kain. Sehingga UMKM kita bisa jalan, masyarakat juga terlindungi. Karena apa? Karena mereka juga paling tidak punya alternatif menggunakan masker kain itu. Nah, di situ memang kita baru tahu bahwa ketahanan kesehatan kita sangat lemah. Semuanya pada saat terjadinya COVID-19 tidak ada yang siap. Memang ini adalah satu pandemi yang memang tidak ada orang menyangka. Dan istilahnya dalam hidup kita mungkin, umur saya dan Yumas, kita belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi mungkin dulu 100 tahun sebelumnya atau beberapa ratus tahun sebelumnya mungkin ada. Tapi memang sudah cukup lama kita tidak mengingat. Dan ini pandemi ini adalah sebuah hal yang memang merubah segalanya. Dan mungkin Yumas ingat bagaimana kita merubah interaksi fisik dengan pertemuan melalui digital aplikasi dan gadget yang menggunakan Zoom ya, salah satu aplikasinya itu mulai muncul di situ. Nah, artinya apa? Kita mulai memahami bahwa yang awalnya kita ingin buru-buru mencapai satu sukses, tapi mungkin pada saat itu kita menyadari alam justru memberikan kita waktu untuk melakukan kontemplasi bahwa semuanya juga harus mengikut kehendak alam dan kehendak yang maha kuasa. Nah, memang waktu itu kalau saya ingat lagi di Bali itu sangat berat. Saya pernah pulang ke Bali, selalu pada saat turun kebetulan saya mendorong BUMN untuk memberikan kontribusi bentuknya sembako, beras dan lainnya. Saya juga gaji saya sumbangkan untuk bisa membantu masyarakat karena banyak masyarakat yang sangat terpuruk dan terpukul ekonominya. Bali mengalami kontraksi double digit selama beberapa quarter yang artinya membuat Bali yang awalnya memang secara pendapatan per kapitanya tinggi di atas rata-rata di Indonesia, tiba-tiba langsung drop dan menjadi banyak orang-orang justru tidak mampu atau justru banyak orang-orang yang langsung ekonominya terpuruk. Nah, saya apalagi sektor pariwisata kita lihat kan, jadi kita jalan, saya turun ke berbagai tempat, saya selalu membawa beras, sembako, kita bagikan mungkin di desa-desa, kita bagikan di banjar-banjar, kita berikan masyarakat. Kita melihat mungkin pedagang asongan yang belum bisa jualan lagi karena memang pembeli tidak ada, pariwisata sepi. Kita bawakan bantuan yang memang mungkin kalau dilihat sekarang tidak akan berarti banyak, tapi pada saat itu orang sangat membutuhkan dan mereka untuk membeli kebutuhan pokok pun sulit. Itu sangat membantu dan saya teringat dan saya waktu itu berkomitmen kepada diri saya, gaji saya semua saya sumbangkan untuk masyarakat karena memang kalau saya merasakan mungkin tidak seberat masyarakat. Jadi saya harus betul-betul bisa
memberikan bantuan secara maksimal, walaupun belum bisa membantu semua. Tapi saya berharap waktu itu mudah-mudahan juga memberikan mungkin pemikiran, sumbangsih ide kepada orang lain untuk berbagi. Mungkin pada saat itu yang mampu bisa memberikan bantuan kepada yang tidak mampu, kan begitu. Jadi paling tidak kita mulai sehingga orang lain juga bisa mengikuti langkah-langkah itu. Nah, memang saya sering keliling waktu itu, toko-toko banyak tutup. Jalanan sepi, yang Kuta Seminyak dulu yang penuh akhirnya tutup semua, bandara juga ditutup waktu itu, dan memang ya mencekam sekali kondisi Bali waktu itu. Jadi tidak ada yang menyangka Bali yang pada saat itu pariwisatanya sudah sangat bagus, terakselerasi baik, semuanya baik. Justru orang bilang pariwisata tidak akan pernah terpuruk apapun alasannya, tapi pada ujungnya kita ketahui pandemik COVID-19 menyetop semuanya, bahwa pariwisata dunia mengalami pukulan telak, dan Indonesia khususnya Bali juga mengalami pukulan telak yang luar biasa. Nah, makanya mungkin dulu kabupaten yang Badung ya, yang mendapatkan pendapatan yang tinggi dari sektor pariwisata, 70% lebih mungkin dari pariwisata, pada saat itu langsung terpuruk. Dan orang yang bekerja di kabupaten tersebut juga yang awalnya sangat mampu, tiba-tiba mungkin karena mereka sudah berkomitmen untuk membeli rumah, mencicil motor atau mungkin kendaraan yang lain, tiba-tiba stop begitu saja. Nah, artinya membuat ya semua susah dan kalang kabut. Akhirnya orang yang berada di ekonomi atas, bekerja di sektor pariwisata, langsung drop menjadi ekonominya sangat menurun, dan itu juga membuat situasi sangat sulit. Dan saya ketahui juga para pengusaha juga waktu itu sangat sulit. Jadi pekerjanya susah, pengusahanya juga susah karena tidak ada pariwisata yang hidup, wisatawan tidak ada, dan juga ada pembatasan orang untuk bepergian. Nah, itu membuat situasi sangat mencekam, dan saya selalu turun waktu itu membantu rakyat dari awal pandemi. Saya masih ada foto-fotonya, datanya, masyarakat. Sampai saat ini banyak masyarakat yang masih mengingat hal itu dan menyapa saya. Ya kadang-kadang mereka mengucapkan terima kasih, tapi saya pikir ya kita terima kasih untuk semua. Jadi, dan kita harus bersyukur kepada Yang Kuasa, akhirnya pandemi berlalu, semuanya bisa berjalan seperti apa, mungkin tidak seperti sedia kala, tapi kembali semua bisa kita lakukan seperti sebelumnya. Nah, tentu yang lainnya juga dampak buruk, yaitu penutupan bandara. Bandara ini justru adalah pintu gerbang kita ya, yang utama saat ini, karena pintu gerbang laut kan tidak bisa membawa pariwisata yang berkualitas sementara. Mungkin ada cruise ship, tapi tidak secepat udara ya, untuk angkutan udara. Nah, tentu waktu itu penutupan bandara dilakukan, saya pikir khususnya internasional, itu saya pikir mungkin ya sampai saat ini masih saya pikirkan mungkin kurang pas ya, karena pada saat kita menutup bandara, tentu untuk membuka kembali itu susah sekali. Nah, ada itu prosesnya, Pak, prosesnya 1 setahun lebih bandara ditutup, jadi semua infrastruktur di bandara itu pasti akan mungkin tidak rusak ya, tapi mungkin sudah aus dan terkendala, mungkin ada kondisi yang harus semua diperbaiki kembali. Airline yang biasanya terbang sudah ada infrastrukturnya, mereka sudah mengerti di mana krunya menginap, makanan disiapkan dari sini, membuat tempat makanan di mana, atau kontrak dengan supplier laundrynya atau yang lain. Jadi itu semua terhenti. Nah, bayangkan kalau restart lagi ulang itu sangat sulit, dan bahkan saya bilang ya memang pada saat membuka kembali itu sangat susah, dan waktu itu memang benar di ujungnya bandara dibuka, ujungnya lambat sekali penerbangan internasional itu datang kembali ke Bali, karena mereka juga harus membuat schedule baru, kru tambahan, pesawat baru, dan pada ujungnya juga menyiapkan infrastruktur di darat yang memang akan mendukung penerbangan itu. Nah, makanya memang saat itu susah sekali, tapi saya sebetulnya kebetulan juga di samping menjadi anggota Komisi 6 juga menjadi wakil ketua BKSAP. Jadi tugasnya adalah di samping 3 fungsi tradisional, legislasi, budgeting, dan kontrol, saya juga memiliki fungsi diplomasi. Nah, dalam fungsi diplomasi ini saya bersyukur menjadi pimpinan BKSAP ini. Justru tugasnya kan banyak keluar negeri. Jadi dari pandemi kira-kira sudah berjalan beberapa bulan, 6 bulan, itu selalu ada yang namanya mungkin pembatasan terbang lagi, harus ada vaksin kita adalah tervaksinasi juga. Jadi setelah itu juga saya berangkat ke luar negeri bisa lagi. Nah, itu saya gunakan momen untuk
bagaimana mempromosikan kembali Indonesia dan Bali sebagai destinasi utamanya agar wisatawan nanti pada saat COVID itu berlalu dan situasinya membaik, mereka punya rencana atau punya tujuan untuk berlibur itu ke Bali lagi. Dan karena itu kita lakukan, makanya kita kalau bilang BKSAP ini justru mencuri start untuk promosi ke berbagai forum internasional, balik forum parlemen dunia, forum parlemen regional, kawasan atau apapun, kita selalu menyuarakan itu. Dan saya selalu berkata pada pertemuan itu, kita di dunia sangat prihatin dengan kondisi COVID-19. Nah, pada saat ini tentu yang paling terpuruk adalah sektor pariwisata. Negara-negara yang ujungnya mendapat devisa pariwisata tentu sangat sulit buat kita ataupun buat mereka. Nah, negara seperti Indonesia dan Pasifik di mana menjadi end destination atau destinasi ujung, bukan menjadi hub destination, tentu sangat sulit sekali karena penerbangan terbatas, tidak banyak yang pergi ke end destination. Kita justru bandaranya ditutup dan kondisinya justru bagaimana bahwa pergerakan orang itu sangat terbatas. Nah, pada saat saya berkunjung ke luar negeri, kita perlu dukungan dari masyarakat dunia untuk merecover tourism ini. Negara-negara di Kepulauan Pasifik, Indonesia juga berada di kawasan Indo-Pasifik istilahnya, ya. Dan tentu kita juga mengalami pukulan dan kita mengundang mereka untuk membantu ke depan jika sudah bisa penerbangan itu kembali bisa berjalan, mereka dapat berkunjung kembali ke Indonesia dan juga ke Bali. Jadi saya tuh waktu itu menjadi juru bicaranya Indonesia dan Bali, khususnya pariwisata. Sampai teman-teman saya juga, wah ini selalu harus didukung Pak Putu. Kegiatan banyak di Bali, dari berbagai komisi di Jakarta itu datang ke Bali. Kita minta untuk ada event sehingga pariwisata hidup, masyarakatnya mendapat mengais rezeki dari pariwisata, walaupun tidak seperti dulu tapi perlahan. Juga teman-teman kami di luar negeri, anggota DPR khususnya BKSAP juga mendorong dan selalu mempromosikan destinasi pariwisata kita agar ke depan lebih banyak lagi wisatawan datang ke Indonesia setelah COVID berjalan. Jadi memang saya bersyukur bisa berjuang mempromosikan itu di awal. Mungkin orang lain tidak bisa melakukan itu karena pembatasan terbang. Tapi kami parlemen, BKSAP bisa terbang karena kita memang sebagai ujung tombak diplomasi sehingga orang tetap bisa bepergian untuk bertemu dalam forum-forum tertentu. Memang ada awalnya kita hanya melalui Zoom, tapi lama-lama kita membuka, mencoba, dan akhirnya kita bisa bertemu secara fisik di berbagai tempat. Nah mungkin Yumas juga ingat, waktu itu kita harus selalu pada saat mau meeting fisik, harus di istilahnya swab dulu kan. Jadi artinya kita mungkin masyarakat udah mulai melupakan hal itu. Bagaimana uncomfortable nih, nggak enaknya kita di swab waktu itu leher, tenggorokan, dan hidung. Kadang-kadang kalau memang harus tesnya itu lebih komprehensif, lebih dalam masuk ke hidung kita dan tenggorokan kita. Mungkin banyak orang yang tidak nyaman, tapi kita sebagai anggota DPR, kita mengerti, kita harus bekerja secara maksimal. Saya juga sering keluar negeri. Hal itu menjadi kerutinan setiap hari, kadang-kadang harus dilakukan lebih dari sekali, dua kali pada saat meeting kan. Di luar negeri juga sama, untuk mendapatkan masuk ke luar negeri ya harus juga di swab. Di swab juga. Ya, jadi artinya resultnya ditunggu sampai ada karantina juga. Dan mungkin Yumas juga ingat, wisatawan yang mau ke Indonesia juga harus ada karantina. Jadi bagaimana kompleksnya situasi waktu itu, dan saya sendiri terus mengakselerasi dan ingin mempercepat proses recovery itu, dan memang itu kita lakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh, dan itu mungkin salah satu persembahan terbaik saya dalam periode ini untuk masyarakat, untuk recovery Bali, dan untuk Bali yang kita cintai, dan untuk pariwisata. Dan ini memang kadang-kadang kalau kita tidak ceritakan sekarang mungkin sudah dilupakan, tapi perlu diingat agar semua kita masyarakat juga bisa merasakan waktu itu prihatin, dan kita bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Nah makanya saya sendiri melihat itu tantangan waktu itu, dan akhirnya kita masuk ke proses bagaimana recovery itu berjalan. Biar bisa kembali lagi Bali seperti sebelumnya, bahkan bisa melesat mungkin lebih banyak lagi wisatawan yang datang ya, dari begitu hebatnya fenomena yang meruntuhkan dalam tanda kutip Bali, perekonomian Bali juga ya. Saya teringat satu hal Yumas, waktu itu kita sering datang ke forum-forum internasional, salah satunya adalah IPU, Interparliamentary Union, pertemuan forum parlemen dunia.
Dan di luar negeri kita bid, dan kita sering pidato tentang pariwisata, bagaimana recovery, dan Bali perlu dibantu recovery. Akhirnya kita menyampaikan Bali ingin menjadi tuan rumah daripada salah satu sidang IPU ke depan. Itu memberanikan diri ya Pak? Ya kita harus berani karena kita harus memulai. Kita nggak bisa menunggu kan. Kita harus mengakselerasi karena saya melihat langsung bagaimana situasi sulitnya di Bali. Tapi Pak, izin saya potong, berarti itu pada saat Bapak itu menyuarakan itu pada saat bandara Pandemi. kita masih tutup ya, kan Pak? betul. Tapi Bapak udah berani untuk menyuarakan itu kita di Bali gitu, padahal masih belum tahu kapan buka. Dan itu memang ada sesuatu yang membuat kita ini ya optimis dan yakin karena sesuatu yang baik pasti mendapat restu dari yang kuasa. Tapi kedua, kita juga melakukan gerakan-gerakan atau meyakinkan banyak pihak. Di luar negeri kita sudah berhasil mendapatkan bahwa Bali atau Nusa Dua waktu itu ya akan menjadi tuan rumah IPU Interparliamentary Union yang ke-144 dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2022. Dan bandara belum dibuka di awal tahun. Jadi kita dari awal tahun itu mulai membincangkan hal itu, membahas itu dengan berbagai pihak, dengan sekretariat BKSAP, dengan juga pimpinan BKSAP. Saya sendiri sebagai orang Bali tentu menjadi tuan rumahnya dalam hal ini ya. Jadi saya menjadi ujung tombaknya untuk meyakinkan orang di luar untuk datang, dan untuk meyakinkan mungkin pemegang kebijakan di Jakarta untuk membuka bandara, untuk meyakinkan airline juga akan terbang ke Bali untuk segera sehingga semuanya bisa runut. Ya contoh misalkan di luar orang nggak mau datang, jadi acaranya nggak sukses kan, takut terbang, mungkin kesulitan mencari penerbangan. Yang kedua, waktu itu saya ingat yang memegang istilahnya itu Bali dan Jawa untuk berbagai pembatasan itu apa istilahnya, mungkin PPKM atau apa ya, saya lupa, PPKM ya. Pembatasan. Ya apa waktu itu. PPKM. Jadi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, pada saat itu kita datang ke beliau dan menyampaikan bahwa Bali akan menjadi tuan rumah IPU. Dan keputusannya di awal tahun adalah sistemnya yang namanya awalnya itu memang hampir dibuat Zoom. Kita tetap bertahan harus fisik. Nah, dibuatlah sistem bubble. Bubble itu maksudnya orang terbang semua, dia di karantina, dia masuk ke satu kawasan, tidak boleh keluar di kawasan itu. Hanya di situ saja ya. Jadi rencananya Nusa Dua di bubble. Jadi mereka pada saat datang dari airport digiring ke sana ke Nusa Dua, mereka tidak bisa keluar dari Nusa Dua, sistem bubble. Tapi memang tidak nyaman, tapi ada kemajuan bahwa ada pertemuan fisik dalam forum IPU ini. Akhirnya kita lobby lagi agar segera dibuka, dan saya bertemu langsung dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya bilang, ini Pak harus segera, kalau tidak ini momentumnya akan lepas, ini momentum promosi. Anggota IPU itu ada 180 negara, kita coba semaksimal mungkin untuk hadir. Kita sudah yakinkan mereka dan mereka berkomitmen untuk membantu recovery pariwisata Indonesia, dan saya sendiri sudah bicara dengan banyak parlemen dunia dan mereka ingin membantu. Sesulit apapun mereka akan datang. Jadi mungkin saya sendiri dengan tulus mengatakan ke mereka situasinya sehingga mereka believe. Artinya mungkin bahasa ketulusan itu penting sehingga mereka akan mau hadir dan membantu kita untuk merecovery pariwisata khususnya Bali waktu itu. Walaupun mereka harus ke Jakarta, dikarantina dulu sampai hasil result swabnya non reaktif, setelah itu baru terbang domestik di mana penerbangan sangat terbatas, bahkan penerbangan juga banyak yang quote unquote tidak layak untuk mungkin anggota parlemen ya, karena banyak budget airline, kebayang kalau duduk di budget airline padahal mereka biasanya naiknya mungkin misalnya bisnis class, tapi mereka tetap berangkat karena sudah tidak ada lagi opsi lainnya. Dan memang akhirnya awalnya April dibuka rencananya bandara, tapi pertengahan Februari sudah mulai perlahan dibuka bandara internasional, Maret sudah mulai, dan walaupun penerbangan sangat terbatas, hanya yang berani terbang masih budget airline waktu itu, AirAsia, Jetstar dan beberapa local airline dari Jakarta, tapi kita berhasil menggelar event secara fisik, tidak jadi bubble, bisa dibuka. Walaupun memang Bali waktu itu masih sepi, kalau orang berkunjung ke Kuta nggak ada, mau pesan makanan ada 20 orang hanya ada steak 3 potong, jadi semua masih kondisinya nggak maksimal waktu itu. Nah, tetap kita lakukan, dan saya yakinkan semua pihak, saya yakinkan mereka datang ke Indonesia, saya yakinkan mungkin pemegang kebijakan di Jakarta melalui Pak Luhut, ya kan, karena memang Presiden waktu itu
menugaskan Pak Luhut untuk melakukan itu. Jadi panglimanya sebenarnya Pak Luhut waktu itu, dan saya meyakinkan bahwa di Bali itu sangat butuh, dan saya sampaikan Bali sangat butuh untuk merecovery dirinya yang selama ini terkontraksi ekonominya agar bisa bergeliat lagi. Dan saya dekat dengan Presiden IPU waktu itu, Duarte Pacheco, dia sangat positif, dia ingin membantu. Bahkan dia waktu itu saya ajak pergi bersembahyang ke Pura Besakih, berdoa untuk yang terbaik. Juga saya ajak keliling di Ubud untuk melihat situasi dan UMKM, membantu UMKM. Dan dia cukup melihat semua kondisi yang ada, dan memang pada saat itu situasi nggak mudah. Jadi orang mau ke Bali, kosong semua, toko tutup, belum ada apa-apa. Memang mereka tahu kondisi yang sebenarnya, tapi mereka datang semua. Saya waktu itu sangat kita juga berbangga karena 115 negara hadir. 1000 delegasi dari 115 negara hadir dengan segala kesulitan itu. Dan memang waktu itu saya meyakinkan betul, saya telepon satu-satu, saya WA anggota Parlemen Dunia, tolong bantu kita, tolong bantu Bali untuk merecovery dirinya, dan mereka hadir. Dan waktu itu memang itu satu momentum highlight, kalau dibilang ya pencapaian saya, bagaimana melakukan itu dengan tulus. Kalau kita sungguh-sungguh bisa terwujud. Ya tentu banyak orang juga melakukan hal yang sama, tapi saya mungkin punya waktu itu kesempatan untuk berdialog dengan orang di luar negeri, Parlemen Dunia, untuk meyakinkan mereka secara langsung. Mereka yakin untuk terbang. Jadi justru mengabaikan situasi yang mungkin sedikit berbahaya ya, karena mereka harus terbang, dan juga tidak nyaman, harus di swab, harus karantina. Sampai di situ mungkin tidak nyaman, ada risiko juga istilahnya menjadi justru positif COVID-19, terpapar COVID-19. Tapi mereka datang, dan kita bikin sistem yang baik dengan sekretariat panitia, semua di swab, dijemput, berbeda, hotelnya terbuka. Jadi Bali kan bagus sebenarnya untuk karantina. Jadi tidak ada closed space kayak di Jakarta, hotel yang tingkat, tapi di Bali justru open, di luar itu laut. Jadi memang itu cara mengatasi COVID, jadi dibiarkan di ruang terbuka. Jadi justru itu hal yang betul-betul bagus dan sukses, dan banyak anggota Parlemen Dunia mengatakan bahwa Bali adalah host terbaik walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Dengan segala keterbatasannya. Ya, bayangkan kalau situasinya dalam kondisi yang biasa, mungkin lebih maksimal lagi. Tapi itu testimoni dari banyak pihak. Dan saya sendiri turun di situ, menyapa semua, mengucapkan terima kasih sebagai wakil parlemen kita, pimpinan BKSAP. Kan saya juga host, saya tuan rumah. Saya juga terus berbicara, mempromosikan Bali, dan tentu mereka, saya sampaikan harus melihat juga alam di sekitar Bali, mumpung di Bali, dan mereka justru waktu itu banyak cerita yang mereka bawa pulang, 115 negara, 1000 delegasi, itu juga menjadi word of mouth, jadi promosi gratis Bali untuk orang pingin datang ke Bali lagi. Dan mereka justru menjadi influencer ya sebetulnya di media sosial, bicara tentang ini, dan mereka dari parlemen kan menyeluruh di situ dapilnya di masing-masing negara. Nah tentu itu juga, itu highlight yang saya pikir menarik dalam recovery. Tapi setiap saat saya selalu lakukan bantuan kepada masyarakat, membantu sembako tetap, bagaimana kita membantu masyarakat dalam kesulitan. Nah itu terus kita lakukan, bahkan sampai saat itu pun masih saya memberikan bantuan berupa beras atau apapun, karena memang ternyata setelah berapa tahun ya, ini 2022, 23, 24, 2 tahun ya, 2 tahun pandemi ini berlalu, belum juga bisa terrecovery seperti awal, seperti dulu. Makanya ini terus kita lakukan, dan makanya saya menemukan tagline yang pas ya, terus membantu rakyat, bahwa kita harus terus membantu rakyat dalam situasi pandemi, dalam proses recovery. Dan sekarang saya pikir prosesnya masih recovery, karena kita belum mencapai titik yang dahulu. Nah kita harus terus recovery sampai kita bisa melampaui sebelum pandemi COVID-19, sehingga masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraan yang komprehensif. Nah itu yang saya pikir salah satu contoh highlight yang perjalanan perjuangan saya, dan BKSAP ini merupakan satu kesempatan saya untuk berbicara, memperjuangkan segala kepentingan Indonesia. Nah, di luar itu juga cukup banyak yang saya perjuangkan. Misalnya kita berusaha membangun hubungan yang baik dengan Parlemen Dunia. Salah satunya tadi kan dukungan IPU untuk recovery Bali itu besar, Parlemen Dunia datang. Nah, saya juga waktu itu selalu membina hubungan yang baik dengan semua. Misalkan isu-isu Indonesia dengan Uni Eropa mengenai sawit, mengenai nikel.
Nah itu juga memang terjadi deadlock, tapi saya hadir ingin mengakselerasi solusi. Kita duduk dengan mereka, kita sampaikan bahwa Indonesia sebetulnya ingin membina hubungan yang baik dengan Uni Eropa dengan berbagai ekspor. Tapi kita minta bahwa produk yang kita ekspor justru harus produk yang sudah jadi, bukan produk mentah. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan manfaat daripada ekspor itu. Kalau barang mentah yang diekspor kan justru yang diuntungkan bukan masyarakat kita, tapi justru mungkin orang lain atau pengusaha atau korporasi luar. Nah sehingga ini kita jelaskan. Mengenai sawit juga, bahwa kita dikatakan dalam kondisi untuk merusak hutan. Kita sudah sampaikan bahwa komitmen Indonesia untuk membuat sawit yang berkelanjutan, yang tidak merusak hutan, itu sudah kita lakukan. Dan justru dengan duduk secara personal, berdiplomasi dengan mereka, kita mengerti budaya mereka, mereka kita undang, dengan melihat budaya kita ajak mereka. Kalau saya sering menerima justru bukan di Jakarta. Jadi parlemen-parlemen dunia ini termasuk pimpinan, ketua parlemennya itu saya terima di Bali. Dengan begitu dia bisa mengerti situasi masyarakat kita. Dan memang diplomasi dalam sifat hubungan personal, kedekatan itu juga berpengaruh pada hubungan profesional antar bangsa dalam bidang parlemen. Jadi itu yang saya selalu akan tekankan, bahwa kedekatan personal untuk membangun hubungan yang baik di antara parlemen sangat membantu diplomasi yang dilakukan pemerintah. Bahkan testimoni dari pemerintah, saya juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri, juga kemarin juga dengan BPK, mereka juga Menteri Luar Negeri mengapresiasi apa yang kita lakukan di BKSAP dan juga apa yang saya lakukan terhadap contoh kedaulatan kita, diplomasi kedaulatan kita. Jadi justru kita langsung datang ke Papua New Guinea agar mereka berpihak kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan komitmen itu terus dijaga, dan kita mengatakan Papua New Guinea adalah tetangga terpenting kita, dan kita ingin berdampingan bersama untuk saling menjaga kedaulatan teritori kita. Di samping itu juga dengan negara-negara lain kita bangun juga hubungan secara personal, dan tentu mungkin itu yang saya bisa sumbangsihkan. Mungkin kalau bisa dibilang banyak ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Mungkin salah satu kelebihan saya di diplomasi pendekatan personal untuk menghubungkan bangsa kita dengan bangsa lain sehingga ada mutual respect. Dan tentunya itu banyak saya lakukan. Nah, itu di BKSAP, dan memang itu juga membantu pada saat recovery yang kita lakukan pada saat awal-awal pandemi itu mulai sedikit berlalu. Nah, tentu tidak di situ saja recovery, tapi dalam 4 tahun, hampir 5 tahun dari pengabdian saya di 2019 ini juga saya berusaha memberi sumbangsih yang terbaik untuk Bali, karena saya juga wakil Bali, tapi juga yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya tentu ini kita juga ingin bahas dalam sesi ini sehingga kita bisa melakukan nampak tilas lah perjalanan pengabdian saya di parlemen selama hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun kurang lebih ya Pak Putu ya. Jadi kalau kita lihat cerita Pak Putu tadi ya, bagaimana perjuangannya dalam menangani COVID-19 ya, bagaimana beliau berkomitmen hadir untuk membantu masyarakat untuk bisa tetap survive di tengah kondisi yang begitu tidak stabil pada saat itu ya. Bagaimana beliau hadir memberikan, disampaikan tadi gaji beliau, kemudian sembako kepada masyarakat, dan kemudian juga turut aktif untuk merecovery Bali yang meskipun sekarang masih recovery Pak ya, tapi udah rame juga ya. Sudah Sekarang rame. Momentum APU saya rasa luar biasa untuk itu memanggil banyak sekali. Awal yang perjuangan yang tentu luar biasa. Iya, dan tentunya bukan hanya itu saja peran beliau, bukan hanya terkait dengan COVID-19 dan recovery COVID-19, tetapi masih banyak sekali sumbangsih yang juga diberikan untuk masyarakat Bali khususnya, yang mana itu juga berefek domino untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia selama 4,5 tahun kurang lebih ke belakang. Secara komprehensif Pak Putu, bisa diceritakan ke kita semua, pada pendengar di rumah yang sedang menonton kali ini, 4,5 tahun sumbangsih apa? Selain yang begitu luar biasa terkait COVID-19 yang sudah Bapak ceritakan ya, yang lainnya apa lagi nih Pak? Secara lebih komprehensif, dan satu lagi tujuan ke depannya Pak. Oke, jadi begini, memang saya berkomitmen untuk duduk di DPR ini sebagai anggota parlemen, itu hadir untuk mengabdi. Makanya visi saya terus membantu rakyat dengan misi menyama beraya. Bagaimana kita semua bisa saling
membantu dan tentu juga dalam konsep hubungan Trihita Karana. Bagaimana filosofi Parayangan, Pawongan, Palemahan ini memang harus kita kawal bersama. Dan itu kalau kita mungkin sandingkan dengan satu konsep global namanya Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda 2030, itu sebetulnya terangkum secara komprehensif di Trihita Karana. Dan saya sering pidatokan itu di berbagai forum internasional, ya juga di forum-forum PBB. Saya lakukan waktu itu bagaimana kita memperkenalkan kearifan lokal Bali, baik itu Trihita Karana, baik itu Nyepi, baik itu Subak, di berbagai forum internasional, dan bagaimana kita menghormati, menghargai air. Itu juga kita sampaikan. Ya, kebetulan saya harus di sini sampaikan juga, ya tahun ini di bulan Mei kita menjadi tuan rumah World Water Forum. Jadi pertemuan mungkin air, membahas tentang air sedunia. Tentu saya juga sempat menerima Presiden World Water Council dari Paris, dan beliau menjadi presidennya event ini, dan vice presidennya event ini adalah Bapak Basuki, Menteri PUPR, dan saya juga bertemu waktu itu di parlemen. Beliau hadir ke kita dan mengajak parlemen untuk turut memiliki side meetings dalam pertemuan itu. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya stakeholder yang lainnya, tapi parlemen juga dihadirkan, dan tentu sebelumnya belum pernah terjadi. Di Bali ini akan menjadi momen pertama di mana parlemen terlibat, karena beliau-beliau ini merasakan parlemen juga sangat penting, aktif terlibat dalam pembahasan berbagai isu-isu vital, khususnya menyangkut ketahanan air ini, pengadaan air bersih ini. Dan kita ketahui, saya pikir juga banyak hal yang memang harus disampaikan kepada mereka, dan mereka juga sempat mengundang saya untuk menjadikan narasumber tentang bagaimana pengawalan tentang air ini. Nah, memang kita ketahui ini penting, dan saya pernah banyak melakukan menjadi narasumber dalam forum internasional yang saya sampaikan bagaimana penghormatan masyarakat Bali, khususnya umat Hindu, dalam betul-betul menghormati air dan menghargai air. Justru di setiap mata air ada tempat suci kita, ada pura kita, bagaimana masyarakat menghormati, menghargai itu, dan itu saya sampaikan dalam pidato, dan itu banyak mendapat perhatian dari parlemen dunia. Justru mereka bilang itu mungkin salah satu cara di mana kita memiliki satu devotion, persembahan, dan juga menghormati dengan belief kita bahwa air itu penting bagi kehidupan. Tidak banyak bangsa dunia melakukan itu. Mungkin mereka take it for granted, ada yang mereka eksploitasi. Kalau di sini kita rawat, kita jaga, bahkan dengan segala kearifan lokal kita, dengan belief kita, agama Hindu, betul-betul menghormati air itu. Nah, itu salah satunya saya harus sampaikan. Nah, di samping itu juga saya dalam kerja saya 5 tahun ini justru memang terus ingin membantu masyarakat. Kebetulan saya di Komisi 6, memang Komisi 6 ini banyak juga yang BUMN memberikan kontribusi dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility. Saya betul-betul salurkan ke masyarakat. Lebih dari 40 miliar mungkin melalui saya salurkan ke masyarakat, dan masyarakat yang membutuhkan. Dan memang di Bali betul-betul kita ingin yang mendapatkan itu secara penuh mendapatkan bantuan itu, dan memang selama ini BUMN sangat memberikan support dan dukungan, dan tentu mudah-mudahan masyarakat yang menerima juga mendapat manfaat dari apa yang kita perjuangkan. Dan tentu saya sendiri itu kebahagiaan sebetulnya bagaimana menjembatani program pusat untuk diterima masyarakat. Belum lagi mungkin tentang sosialisasi bagaimana masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Itu termasuk juga dari sosialisasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UKM, juga bagaimana kita menghadirkan UMKM ini agar naik kelas, di mana dia dulunya non formal, tidak formal, menjadi formal. Setelah formal mereka bisa mencari kepada lembaga keuangan formal. Jadi mereka tidak terjebak dalam lembaga keuangan yang quote-unquote mungkin namanya seperti rentenir atau tengkulak atau ke pinjaman online. Nah, ini yang terjadi. Justru saya justru banyak hadir dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, tidak saja literasi mengenai teknologi, tapi juga literasi mengelola keuangan, literasi manajemen, marketing, untuk mereka UMKM bisa naik kelas. Jadi memang pada saat pandemi dulu, COVID-19 itu, memang UMKM kita adalah pahlawannya sebetulnya.
mereka menjadi tulang punggung, betul-betul menjadi penunjang perekonomian kita sehingga tidak terpuruk. Yang big corporation, perusahaan besar sudah terpuruk, tapi UMKM ini betul-betul hidup dan justru membantu karena mereka hadir di tengah masyarakat. Jadi masyarakat tidak mengalami kesulitan pas perusahaan besar mengalami pukulan atau mungkin sampai tutup, tapi UMKM ini terus hadir sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kebutuhan pokok di sekelilingnya, sehingga itu saya pikir merupakan hal yang luar biasa. UMKM kita merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan mereka betul-betul berjasa, dan ini memang harus didorong dan diakselerasi sehingga lebih banyak lagi UMKM yang bisa hadir, naik kelas dan juga memiliki ketahanan. Nah memang di samping itu juga kita harus dorong agar mereka juga bisa go global, nah juga bisa go digital, mungkin masuk ke platform digital untuk memang ke marketplace, digital marketplace untuk berjualan di sana, untuk mendapatkan mendapatkan apa istilahnya namanya pasar yang lebih besar, dan justru itu mempermudah promosi dari produk-produk itu. Nah itu kinerja lainnya, dan memang cukup banyak beras terus kita berikan ke masyarakat sampai saat ini juga. Saya juga bahkan kemarin melihat masyarakat membutuhkan mungkin pengeras suara atau sound system. Memang tidak semua beruntung ya, tapi kita lihat wah ini masyarakat di Bali ini kan simokrame, mungkin rapat-rapat, paruman itu banyak, mereka tidak punya sampai sound system. Jadi justru juga itu menjadi hal penting dan mereka sangat bersyukur. Sebetulnya hal-hal simpel yang mereka butuhkan, tapi kita harus peka dan mengerti apa yang mereka inginkan. Jadi justru kita hadir itu penting. Pada saat kita hadir, berinteraksi dengan mereka, berdialog dengan mereka, kita jadi tahu apa yang mereka butuhkan. Makanya saya ini punya passionate, artinya punya keinginan, kesungguhan, dan punya keinginan yang tinggi untuk terus bisa menyapa masyarakat. Memang mungkin saya sudah putuskan dalam hidup saya, memang pengabdian ini harus saya lakukan. Jadi memang awalnya saya seorang pengusaha, saya banyak mengejar profit, keuntungan, tapi mungkin saat ini harus seimbang antara profit dan benefit. Nah inilah yang saya lakukan melalui parlemen. Parlemen ini ngayah sebetulnya. Mungkin banyak yang belum tahu, mungkin bisa saja parlemen itu dianggap untuk sesuatu yang keuntungan pribadi ya. Tapi saya sudah putuskan bahwa pengabdian saya di DPR, di parlemen adalah lebih untuk menjembatani kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan dari pusat. Yang kedua adalah bagaimana kita terus hadir dan memahami kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan pada ujungnya ada yang butuh dibantu, kita mengerti apa bantuan yang kita harus berikan. Makanya ini memang bukan sekedar bekerja atau untuk mendapatkan penghasilan, tapi ini sebuah passionate achievement buat saya, keinginan untuk memang tulus membantu masyarakat. Ya kebetulan saya sendiri di perusahaan, di keluarga ya sudah cukup ya, tentu ini harus ada pengabdian yang saya harus lakukan. Jadi memang saya juga merasakan lebih banyak lagi anak-anak muda mencapai kesuksesan di awal, sehingga mereka bisa lebih cepat melakukan pengabdian untuk semua pihak, untuk masyarakat juga, itu sangat baik. Dan memang salah satunya melalui DPR RI atau parlemen ini juga sangat tepat, karena kita bisa membantu lebih banyak, lebih luas, dan menjembatani apa yang dulunya tidak sampai ke sini atau ke titik desa-desa itu, justru kita bisa perjuangan langsung ke titik tersebut. Nah apalagi di Bali kan kebutuhannya masyarakat sangat banyak, mereka harus menjaga tempat sucinya pura, merawat, merenovasi, belum lagi juga bagaimana mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan aktivitas adat, istiadat. Nah tentu ini harus kita carikan solusi, karena harus seimbang. Jangan sampai mereka berkegiatan adat, mereka juga harus juga aktif di masyarakat, sementara mereka tidak bisa bekerja. Jadi memang sebagai anggota parlemen, saya berusaha mencari balance-nya itu, sehingga mereka tetap menjaga adat budaya Bali,
menghadirkan yang terbaik untuk pariwisata, dinikmati oleh korporasi, hotel, dan juga wisatawan. Tapi di sisi lain ada subsidi yang diberikan ke mereka, bantuan pusat, dan kita sebagai parlemen yang menjembatani hal itu biar sampai ke mereka. Sehingga tetap budaya Bali, destinasi Bali yang dirawat oleh masyarakat Bali secara budaya dan agama Hindu ini juga pusat mengerti untuk membackup itu agar tetap lestari. Jangan sampai semua tereksploitasi, semua mengejar materi, akhirnya itu tidak dirawat. Jadi destinasi Bali itu tidak bisa lagi seperti sedia kala atau seperti dulu. Nah itu terus yang saya lakukan, juga yang lainnya bagaimana kita selalu memperjuangkan agar BUMN ini hadir di Bali untuk bisa menjadi agent of development. Jadi kita dorong BUMN ini untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah tentu salah satunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana itu penting. Kita dorong pelabuhan kita lebih baik. Tadi saya sempat bilang ya, dermaga alam kita di Sanur, Sampalan kan sudah baik sekarang. Belum lagi kita dorong ASDP, memang untuk penyeberangan barang dari Ketapang, Gilimanuk misalnya dengan ferry sekarang. Tapi ke depan alangkah baiknya kalau ada khusus untuk wisata atau pariwisata orang dipisahkan, sehingga memang ada perbedaan, dan ASDP juga sedang mengkaji dan melakukan hal itu. Itu masuk program Bapak ke depan? Ya, jadi artinya memang ke depan sarana prasarana pariwisata ini kalau dibuat oleh pemerintah daerah kan memang belum cukup anggaran yang dimiliki ya. Tapi memang itu kalau pusat memang akan lebih mudah menurut saya. Tantangan Bali ke depan cukup banyak. Misalnya setelah terjadi recovery, pariwisata mulai berjalan dengan baik, kita mulai tahu bahwa terjadi kemacetan di mana-mana. Kedua, posisinya banjir di mana-mana. Pas hujan ya, curah hujan tinggi, sampah di mana-mana. Karena itu yang poin berikutnya adalah bagaimana capacity building, sumber daya manusia kita harus terus kita accelerate agar mereka bisa menjadi tuan rumah di Bali sendiri sebagai pelaku pariwisata. Dan mungkin UMKM ataupun pelaku pengusaha pariwisata yang pada ujungnya mereka punya ketahanan untuk terus bisa eksis, bersaing dengan mungkin korporasi-korporasi besar yang masuk ke Bali. Nah, jika kita lihat situasi itu, memang BUMN akan berperan penting. Makanya saya sendiri selalu mendorong BUMN agar menjadi agent of development, bagaimana mungkin permasalahan bandara tetap layak dan baik. Nah, Bali juga sudah memiliki sekarang, ya syukur kepada Pak SBY dulu ya, pada saat zaman beliau Bandara Bali dilakukan renovasi komprehensif sehingga bisa seperti sekarang ya. Dan kedua, ada alternatif jalan tol Bali Mandara, sekarang mungkin disebut tol Ngurah Rai, itu menjadi jalan alternatif. Bayangkan kalau jalan itu tidak ada, bagaimana susahnya dari titik tertentu menuju bandara. Artinya itu, dan artinya ke depan tidak cukup di situ. Ke depan kita harus terus dorong infrastruktur di Bali ini. Satu, infrastrukturnya juga harus baik sehingga mengurangi ketidaknyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung satu titik ke titik lainnya. Yang kedua juga mass transportation, public transportation juga harus ada, tersedia dengan baik. Kalau tidak justru lebih banyak kendaraan di jalan, justru dengan jalan yang terbatas akan menimbulkan kemacetan dan kepadatan. Dan tentu ke depan public transportation ini juga harus dilihat yang lebih mass, lebih komprehensif ya kalau saya pikir. Karena memang Bali belum memiliki, mungkin ya kita tahu di Jakarta Indonesia sudah memiliki kereta cepat. Nah tentu ini opsi yang terbaik juga untuk Bali karena mungkin lebih sustainable, lebih mengurangi polusi terhadap lingkungan. Nah ini kalau dibiarkan memang Bali masih menggunakan fossil fuel. Memang ada kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan transisi energi dari fossil fuel ke energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi sampai saat ini ya belum ada kebijakan yang komprehensif dan belum ada blueprint atau konsep ke depan bagaimana peralihan transisi energi itu untuk Bali. Nah tentu ini kita ingin lihat ke depan dari pemimpin-pemimpin Bali ke depan. Nah tentu di samping itu juga pengelolaan sampah yang kemarin juga kita mengalami tantangan yang cukup besar karena penggunaan sampah plastik memang di Bali sudah tidak lagi menggunakan single use plastic bag, tapi kan semua masih banyak plastik, misalnya botol-botol masih banyak plastik, juga produk-produk itu masih menggunakan plastik packagingnya. Nah ini juga harus ada perhatian khusus karena apa? Destination tourism seperti Bali juga harus hadir justru lebih di depan daripada konsep global. Dalam arti
kita trennya sekarang green tourism. Nah, kedua, kita juga ingin mencapai SDGs Agenda 2030. Nah, tentu kita harus berada di depan dalam transisi energi, dalam penggunaan berbagai produk yang menghindari plastik. Di samping itu juga kita juga harus lebih sustainable dalam melakukan berbagai hal. Nah, ini juga membuat Bali menjadi sangat penting. Nah, ini saya sering sampaikan bahwa pada saat pariwisata kembali pulih, yang berisiko adalah manajemen daripada kepariwisataan itu. Kalau manajemennya kurang maksimal, ya terjadilah kayak kemarin sebelum tahun baru kemarin, di mana wisatawan yang ingin menuju pulang, menuju bandara, stuck. Karena mungkin banyaknya kendaraan dari luar Bali yang masuk ke Bali, setelah itu mereka numplaknya di satu area, seperti misalnya Kuta, Seminyak, Tuban, Jimbaran, itu di situ karena memang favorit destination. Jadi, nah ini yang harus kita pikirkan. Apa alternatif solusi untuk Bali ke depan, itu yang harus kita pikirkan. Nah, makanya saya sendiri melihat ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, mungkin Provinsi Bali sendiri atau kabupaten yang ada di Bali. Ini perlu satu fokus atau konsep besar dari pemerintah pusat untuk menjaga Bali agar tetap lestari pariwisata secara adat budaya. Yang kedua, untuk menambah sarana prasarana di Bali. Yang ketiga, melakukan konsep transisi dari yang awalnya dalam konsep pariwisata yang kurang sustainable, tidak sustainable, menuju tourism yang more sustainable sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Agenda 2030. Nah, ini penting. Nah, kemarin juga saya bertemu dengan BPK, mereka menanyakan tentang satu hal. BPK juga dipercaya mengaudit IPU sekarang. Mereka bertanya, bagaimana forum IPU ini? Saya menjadi narasumber pada FDGs itu, dan tentu kita sampaikan bahwa ini merupakan momentum yang baik. Berarti penghargaan bagi Supreme Audit kita atau pemeriksaan keuangan kita, lembaga kita di tingkat global, bahwa kita dipercaya dan kita harus menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat dalam bidang audit juga, dan tentu ini merupakan hal yang positif. Nah, tentu mungkin saya pikir juga ini sejalan dengan perjuangan kita di BKSAP ini untuk memperjuangkan parlemen, menyampaikan peran Indonesia sehingga Indonesia lebih dikenal dan disegani dalam forum-forum internasional. Nah, ini yang memang kita lakukan, dan tentu ke depan tentu kita berharap masyarakat Bali akan mendapatkan kesejahteraan yang komprehensif, selalu menjadi tuan rumah di Bali sendiri. Pariwisata akan memberikan kontribusi yang baik, tidak hanya kepada pelaku pengusaha pariwisata, tapi juga kepada desa-desa wisata dan juga desa adat. Makanya saya sedang menggodok, mendorong dua undang-undang sebetulnya, inisiasi pribadi saya sebagai anggota DPR. Pertama, undang-undang tentang permusiuman, bahwa memang seperti kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam bidang budaya dan warisan luhur ya bangsa kita. Bali juga seperti itu, dan bahkan di Bali banyak kegiatan adat budaya masyarakat tidak ada di negara lain atau di daerah lain. Ini Bali merupakan living museum. Tentu ini bisa dinarasikan dengan baik. Indonesia yang kaya ini dalam budaya, dalam warisan luhur bangsanya, memiliki rumahnya yang luar biasa dan abadi, yaitu museum. Sehingga undang-undang museum ini penting, karena pada saat kita menghargai warisan luhur bangsa kita, kebudayaan kita, tentu pariwisata itu menjadi multidimensi. Dia ke Bali atau ke Indonesia melihat pemandangan, tapi melihat juga sejarah, narasi sejarahnya, keluhuran budaya dan sejarah budayanya. Nah, itu undang-undang yang saya sedang perjuangkan, dan memang banyak mendapat dukungan. Tentu memang tidak mudah, tapi kita harus terus bekerja. Yang kedua adalah tentang undang-undang omnibus kebudayaan, sedang saya perjuangkan. Memang ini penting karena negara Indonesia adalah negara adidaya dalam bidang budaya dan seni. Kita belum punya payung hukumnya. Bayangkan kalau kita bisa mengangkat itu dan menunjukkan itu kepada dunia, dan memang undang-undangnya ada, pemerintah juga punya budgeting yang komprehensif tentang itu. Bayangkan bagaimana kekuatan bangsa ini. Nah, makanya itu yang saya sedang perjuangkan dua itu, dan itu justru akan menguntungkan Bali. Karena Bali menjadi salah satu kekuatannya pariwisata itu budaya. Sehingga itu yang kita angkat ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengangkat Bali
dengan harapan banyak kontribusi pusat untuk Bali ke depannya. Proyek-proyek strategis nasional akan datang ke Bali karena dua hal itu juga, Living Museumnya, yang kedua adalah karena Bali pariwisatanya mengangkat budaya, pariwisatanya menjaga alam lingkungannya, konsep green economy, pariwisatanya bermanfaat untuk masyarakatnya dan masyarakatnya mendapatkan manfaat secara baik, tapi growth-nya juga berkesinambungan atau sustainable. Kadang-kadang growth yang tinggi tiba-tiba drop ke bawah itu nggak bagus. Yang terbaik adalah pertumbuhan ekonomi itu harus secara sustainable, meningkat setiap saat. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, ke depan memang banyak hal yang saya ingin lakukan lagi di parlemen ini, tentu di DPR ini, tentu inilah perjuangan yang saya lakukan. Memang ini pengabdian yang tulus untuk Bali. Mudah-mudahan pengabdian saya ini juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Memang tidak bisa semua masyarakat merasakan, tapi paling tidak ini harus dilakukan, dan ke depan saya yakin Bali dengan diplomasi yang kita lakukan di tingkat pusat dan internasional justru ke depan akan menjadi suatu magnet yang luar biasa dan tentu menjadi destinasi terbaik secara global dengan konsep-konsep yang kita lakukan. Saya sampaikan tadi, tentu ini bukan saja itu ide yang saya berikan, tapi mungkin banyak pihak juga memiliki ide-ide yang luar biasa. Tapi tentu yang terbaik adalah bagaimana ide ini kita sampaikan ke depan agar bisa direalisasikan dan pada ujungnya bermanfaat untuk kesinambungan kepariwisataan Bali yang base-nya itulah green economy dengan konsep SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memang selalu meneguhkan filosofi Trihita Karana itu. Iya, luar biasa kalau berbincang dengan Pak Putu selalu terasa singkat, tapi ternyata waktunya udah cukup panjang nih. Ya mungkin kita terlalu serius tadi bicaranya ya. Tapi yang terpenting memang menurut saya begini Mas, bahwa di parlemen ini merupakan pengabdian buat saya, bisa menjembatani apa yang ada di pusat untuk Bali, dan ini memang sebagai passion saya. Nah, tentu saya memiliki kesempatan di samping menjadi anggota Komisi 6 DPR, saya juga ingin menjadi wakil ketua BKSAP, itu juga memberikan saya ruang untuk lebih memperjuangkan Bali di forum-forum internasional, memperjuangkan Indonesia juga di forum-forum internasional. Dan Bali tentu dengan itu banyak sekali yang ingin memberikan kontribusi kepada Bali. Ya, tentu kita berharap ke depan Bali siap untuk bersinergi dengan berbagai pihak dan negara lain ingin membantu. Tentu pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk ini, karena tentu program-program apa ada yang secara internasional ini baik berupa funding atau berupa project ataupun berupa program sosial itu memang harus didapatkan oleh Bali, karena Bali ini magnetnya luar biasa. Kita sudah lakukan promosi yang luar biasa, tentu ini harus ditangkap untuk membuat ke depan destinasi Bali ini menjadi baik dan lebih baik lagi, dan tentu akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Dan inilah kira-kira persembahan saya untuk Bali, tapi tentu ini merupakan passion, dan saya juga ingin mengucapkan apresiasi, terima kasih ke semua pihak ya yang memberikan dukungan kepada saya selama ini. Tentu pengabdian ini akan bermakna jika banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari pengabdian dan perjuangan saya. Dan saya rasa ya secara personal, dan kami rasa juga, kita semua rasakan juga, yang sudah pernah get in touch sama beliau, yang pernah merasakan apa yang memang beliau perjuangkan, pasti menerima manfaatnya. Ya, mungkin kalau dicek di berbagai media nasional juga bisa dilihat juga perjalanan saya. Kebetulan teman-teman media ini sangat baik kepada saya dan selalu memberitakan berbagai media nasional, media lokal, juga media online. Nah, tentu itu kita patut syukuri, karena memang apa yang kita lakukan tulus, dan mungkin teman-teman media ini juga melihat hal itu positif. Dan memang seperti dulu saya bilang, Mas, politik yang saya jalankan politik dharma ya, melalui kebaikan, jalan kebenaran. Memang tidak mudah, tapi saya pikir satu idealisme itu harus saya jaga, dan politik mempersembahkan yang terbaik untuk rakyat. Politik dharma, politik di jalur kebaikan tentu harus terus diperjuangkan. Memang tidak mudah, tapi saya yakin
dengan keteguhan hati semuanya yang terbaik bisa kita capai. Luar biasa ya, pasti masyarakat Bali khususnya berbangga juga punya salah satu putra terbaik Bali yang selalu berkomitmen dan berpikir untuk kesejahteraan, bukan khusus untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat yang lebih luas. Luar biasa Pak Putu, kalau pesan kami tetap semangat. Jangan pernah berhenti untuk menjadi jembatan bagi kami masyarakat Bali ini Pak. Masih perlu dan selalu akan perlu sosok-sosok pejuang seperti Pak Putu ke depan. Semangat terus Pak Putu. Terima kasih. Astungkara selalu sehat. Baik. Kita selalu berjuang dan tentu kita berdoa semua agar sehat, diberikan semangat dan terus memberikan pengabdian yang terbaik untuk Bali, untuk bangsa dan negara, dan untuk juga yang terpenting kemanusiaan. Itu yang penting. Semangat terus ya Pak Putu. Sebenarnya masih banyak sekali cerita yang ingin saya gali gitu ya, tapi next mudah-mudahan kita dipertemukan kembali suatu saat nanti kita cerita lebih banyak lagi. Pak Putu ya, pasti tetap semangat selalu membawa Bali dengan misi dan visi Pak Putu, tetap membantu rakyat menyambut beraya, sukses selalu ke depan. Terima kasih Mas, ini cukup panjang ya kita diskusi hari ini, tapi tentu di kesempatan lain kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih pemirsa, dan tentu ini merupakan momen yang terbaik ya untuk menyampaikan ini. Memang kemarin belum sempat kita karena memang sangat sibuk COVID-19, setelah itu recovery, dan akhirnya tentu kita sekarang sudah hampir 5 tahun dalam pengabdian. Nah ini kita persembahkan semua yang terbaik ini untuk ya paling tidak masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat bisa menerima pengabdian saya dengan baik. Pasti Pak Putu. Pasti menerima. Baiklah Pak Putu dan pemirsa di rumah, demikianlah Bincang Hits kali ini. Banyak sekali ilmu, banyak sekali insight yang kita dapat. Selalu terinspirasi nih. Saya secara pribadi selalu terinspirasi setelah ataupun selama berbicara dengan Pak Putu. Banyak ilmu yang saya dapat dan pengembangan diri juga nih. Jadi tahu nih kalau menghadapi situasi yang bahkan mungkin nggak pernah, ternyata caranya seperti ini. Secara nggak langsung itu tersalurkan ke saya, dan pasti juga kepada Bapak Ibu, teman-teman di rumah yang juga menyaksikan video kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Putu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berbincang dengan kami, dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah sudah menyaksikan kami berdiskusi kali ini. Saya Yuma Sukmatika, sampai jumpa. Salam sehat. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Sukses.